Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar pemain timnas Calvin Verdong resmi perpanjang kontrak di Nijmegen. Calvin Verdong telah resmi menandatangani kontrak baru bersama Nijmegen. Bek timnas Indonesia itu diikat kontrak sampai 2028. Sebelumnya Verdong pernah mengutarakan ingin mencari tantangan ke klub luar Liga Belanda. Namun ia kini mantap bertahan di Nij dan menjalankan alasannya memilih keputusan itu. Saya sangat menikmati di sini. Saya melihat bahwa klub selalu ingin menjadi lebih baik dan saya senang berkontribusi untuk itu. Tutur bek 27 tahun itu dikutip dari situs resmi Nijmegen. Direktur teknik Nij, Carlos Albert, mengaku gembira dengan langkah yang memperpanjang masa bakti Calvin Verdong. Baginya, pemain asal Dordrecht itu adalah tipe pemain yang selalu menunjukkan perkembangan yang bagus. Tom Haye dirumorkan susul Marcelino gabung Oxford United. Sampai saat ini Tom Haye belum memutuskan klub untuk musim depan. Teranyar gelandang timnas Indonesia itu dirumorkan bergabung dengan klub divisi 2 Liga Inggris, Oxford United. Menurut laporan Sky Sport, Oxford United tengah melakukan pendekatan kepada Haye yang berstatus tanpa klub. Haye sudah berstatus tanpa klub sejak 30 Juni lalu usai kontraknya bersama FC Heerenveen habis. Sebelumnya Haye dikabarkan juga diincar oleh klub Liga Kroasia, Dinamo Zagreb. Haye diharapkan bisa mengisi pos gelandang Zagreb yang baru saja menjual Joseph Misic. Namun kabar tersebut belum menemui kepastian sehingga muncul kabar Haye diincar oleh Oxford. Menariknya, jika ke Oxford, Haye akan berada satu tim dengan Marcelino Ferdinand. Sebelumnya gelandang timnas Indonesia itu juga gabung ke Oxford usai kontraknya tak diperpanjang oleh klub Liga Belgia KMSK Dienze. Timnas Malaysia incar Park Hang-seo jadi pelatih. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM buka kemungkinan untuk merekrut pelatih asal Korsel, Park Hang-seo. Park direncanakan mengganti Kim Panggong yang mundur pada Juli lalu. Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, menyebut bahwa pihaknya memasukkan Park Hang-seo ke dalam daftar calon pelatih baru Timnas Malaysia. Namun FAM masih memberikan kesempatan kepada Pau Marti Vicente yang saat ini sudah bertugas sementara menggantikan Kim Panggong. Kami akan menilai prestasi Pau Marti. Kami berikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan kemampuan melatih timnas Malaysia. Namun di waktu yang sama kami juga mencari pelatih lain. Salah satunya adalah Park Hang-seo, ucap Hamidin dikutip dari Barian. Saat ini Park bertugas sebagai advisor untuk klub Vietnam, Bang Din. Namun pelatih asal Korea Selatan itu punya banyak pengalaman di Asia Tenggara saat melatih Vietnam. Tercatat Park sudah sekali membawa Vietnam juara Piala AFF. Ia juga membawa Golden Star raih emas di SEA Games 2020 dan 2018. Kisah Sintayong pernah usir 10 pemain timnas karena bohong. Sintayong menceritakan perjuangannya dalam membentuk disiplin yang baik di skuad timnas Indonesia. Ia mengaku tak segan-segan mengusir atau mencoret pemain yang berbohong dan telat, tak peduli apakah ia adalah pemain bintang atau bukan. Dalam sebuah obrolan di kanal YouTube @ajune_rehab, Sin menjelaskan bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan berbohong dan terlambat latihan di timnas Indonesia. Ia mengaku telah mengusir sekitar 10 pemain karena 2 perkara itu. Sin tidak mengungkapkan siapa nama pemain-pemain yang dimaksud. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tidak menerangkan di timnas level usia mana insiden tersebut terjadi. Tetapi sepertinya terjadi di awal-awal masa kepelatihannya di timnas Indonesia. Sintayong menegaskan dirinya benci kebohongan, maka dari itu ia tak segan-segan mengusir pemain yang bohong kepadanya. Rumor Persib Bandung incar aset masa depan Arema FC. Baru-baru ini ada pemain Arema FC yang belak-belakan ingin bergabung dengan Persib Bandung. Ya, pemain tersebut tak lain dan tak bukan adalah Ahmad Maulana Syarif. Ahmad Maulana secara terang-terangan mengutarakan keinginannya untuk berseragam Persib Bandung. Hal itu terungkap setelah videonya beredar.
potongan sesi wawancara Ahmad Maulana dengan salah satu di antara awak media. Potongan video itu diunggah satu di antara akun Instagram fanbase Persib Bandung @galapersib beberapa waktu yang lalu. Meski berminat, Ahmad Maulana Syarif tak begitu buru-buru ingin membela klub kebanggaan bobotoh tersebut. Yang pasti sebagai orang Bandung, ya iyalah ingin gabung Persib. Cuma biar waktu yang menjawab, kata Ahmad Maulana Syarif. Persib Bandung bisa mendatangkan Ahmad Maulana Syarif dari Arema FC dengan skema tebus kontrak. Sebab Ahmad Maulana Syarif masih terikat kontrak dengan Arema FC hingga 2025. Persebaya tetap pede meski hanya pakai 6 pemain asing. Persebaya Surabaya menjadi tim yang paling sedikit diperkuat pemain asing di Liga 1 2024-2025 setelah gagal mengontrak Daryl Rahman. Sebelumnya nama Daryl Rahman yang berposisi sebagai bek tengah itu sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen Bajul Ijo. Tapi kesepakatan itu akhirnya gagal, sehingga belakangan akhirnya gagal diikat kontrak. Kendati sempat beredar isu mantan rekan Tom Haye itu sudah tinggal disahkan oleh PT Liga Indonesia Baru usai diajukan manajemen oleh Bajul Ijo. Tak ayal dengan kegagalan mengontrak bek berusia 34 tahun itu membuat Persebaya Surabaya hanya mengandalkan 6 pemain asing saja hingga bursa transfer paruh musim dibuka. Pelatih Persebaya Paul Muster pun mengaku tak risau dan percaya diri dengan kemampuan anak asuhnya. Ia tak peduli dengan Persebaya yang hanya memiliki 6 pemain saja atau 6 pemain asing saja, menjadi tim paling sedikit mengontrak pemain asing. Persebaya dapat kabar baik, Malik Rezaldi sembuh cedera. Kabar baik bagi Persebaya Surabaya dalam perjalanan mereka di Beri Liga 1. Salah seorang pemain andalan mereka, Malik Rezaldi, telah pulih dari cederanya dan siap untuk membela Bajul Ijo. Winger anyar Persebaya Surabaya ini mengalami cedera otot kaki kanan bawah pada laga eksebisi kontra Persik Kediri awal Agustus lalu. Cedera ini membuatnya harus ditanduk keluar pada laga tersebut. Malik sendiri sudah menjalani sejumlah terapi dari tim medis Persebaya. Saat ini ex pemain Madura United ini mengaku cederanya sudah pulih. Malik sebenarnya sudah bergabung dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan jelang menghadapi Barito Putra beberapa waktu yang lalu. Waktu itu ia bahkan digadang-gadang untuk bisa kembali merumput. Namun ia tetap disimpan oleh pelatih Persebaya Surabaya demi menunggu fit 100%. Persija harus angkat kaki dari Sawangan jika tak berprestasi. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca buka-bukaan. Panca panggilannya mengatakan bahwa Macan Kemayoran bisa angkat kaki dari Sawangan Depok. Sawangan atau tempatnya Nirwana Park adalah tempat latihan Persija dalam 5 tahun terakhir setelah sebelumnya berlatih di lapangan Sutasoma Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Persija punya waktu sampai 2027. Apabila Macan Kemayoran terus berprestasi, maka Persija bisa terus menggunakan Sawangan. Sebaliknya, Anda tidak, maka Macan Kemayoran harus mencari tempat latihan lain. Panca tidak mengungkapkan bangunan apa yang akan didirikan di Nirwana Park. Namun, di seputaran Bojong Sari Depok memang menjamur perumahan dan residen mewah. Persija terakhir kali menjadi juara Liga 1 adalah 2018. Pada musim ini, Macan Kemayoran bercokol di urutan ketiga lewat 7 poin dari 3 pertandingan. Waduh, tas pemain timnas hilang saat latihan di GBK. Tas berisikan handphone milik pemain timnas Indonesia, Dimas Derajat, hilang. Hal itu diketahui setelah sang pemain menyelesaikan sesi latihan yang berlangsung di lapangan Aglora Bung Karno, Jakarta. Informasi dari staf PSSI, awalnya Ramadan Sananta yang mengira tasnya hilang usai latihan pada pukul 18.30. Ternyata tas milik Sananta dibawa oleh Dimas Derajat dari area lapangan menuju bus. Sementara itu, tas milik Dimas Derajat tidak dibawa pemain lainnya. Staf PSSI pun mencari tas tersebut dan tidak ditemukan. Latihan timnas Indonesia berlangsung terbuka dan tidak ada penjagaan, sebab banyak masyarakat umum yang turut menyaksikan. Pasukan Sintayong menggelar latihan terakhir sebagai persiapan timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 September mendatang.
Jawaban Siro Alves saat ditanya naturalisasi Indonesia. Punggawa Persib Bandung Siro Alves buka suara terkait banyaknya usulan agar dirinya dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Usulan itu dilontarkan para netizen di media sosial melihat penampilan apik sang winger Brazil bersama Pangeran Biru dalam beberapa musim terakhir. Terakhir di musim 2023-2024, Siro Alves berhasil mempersembahkan 15 gol dan 13 assist dari 33 penampilan bersama Persib. Tidak hanya itu, Siro Alves juga sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Selama kurang waktu itu juga pemilik nomor punggung 77 di Persib tak pernah meninggalkan Indonesia. Menyikapi hal itu, Siro Alves memastikan keinginan untuk dinaturalisasi bukan bagian dari rencananya, namun ia tak menampik sangat mencintai Indonesia. Saya senang dengan negara Indonesia ini. Saya cinta dan keluarga saya sangat cinta tinggal di sini, kata Siro Alves di Stadion Arca Manik.